Selamat datang di channel Islam Topik. Sebelum Anda mendengarkan, sebaiknya nyamankan posisi duduk Anda, tenangkan perasaan Anda, serta diawali dengan membaca basmalah. Mari mendengarkan. Baik sangkanya kita kepada Allah itu menyelesaikan masalah, kan gitu. Jadi kapan cepat kita berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah secepat itu masalah kita bisa selesai. Tapi saya ingin membuat sebuah pertanyaan yang rumit dari sini. Bagaimana kalau seandainya baik sangka kita kepada Allah itu enggak menyelesaikan masalah? Mau kemana? Apa yang akan terjadi kepada dirimu kalau ternyata engkau berbaik sangka kepada Allah, masalahmu tidak selesai? Gimana? Ini pertanyaannya kita simpan dulu nih, ya. Kita simpan dulu. Saya ingin ceritakan juga sebuah kisah yang mungkin kawan-kawan semua tahu. Di Tunis tahun 2010 dulu, seorang pemuda bernama Muhammad Bouaziz adalah pedagang kaki lima. Digusur dagangannya oleh polisi. Dia orang miskin, hanya bergantung dengan dagangan dia yang kecil, modal yang sangat kecil itu. Dagangan pun pindah-pindah, itu pun nggak ada yang beli gitu. Tiba-tiba datang polisi, diambil dagangannya karena dianggap berjualan bukan di tempat yang diperbolehkan. Setelah itu diambil, lalu kemudian dia berteriak. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia siram bensin ke tubuhnya, lalu kemudian dia membakar dirinya. Nauzubillah. Ini pemicu awal dari apa yang kita kenal. Kemudian bergejolaklah Tunisia, lalu bergejolaklah Libya, bergejolaklah Suriah, bergejolaklah Mesir. Dan itu yang kita kenal, kita jadi saksi sejarah terjadinya tragedi Arab Spring. Apa yang terjadi dengan manusia, dengan orang Arab pada saat terjadi Arab Spring itu? Ya, apa yang terjadi di Suriah sampai hari ini belum selesai. Bagaimana dahsyatnya kejadian di sana? Ya, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Bahkan dulu dalam sejarah bagaimana abad 20 terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tragedi kemanusiaan yang sangat tragis sekali. Masalah ini banyak yang mengganggu akidah anak-anak muda ketika mereka melihat kejadian yang seperti ini. Kaum ateis yang nggak percaya kepada Tuhan menjadikan bukti bahwa inilah tanda menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Kalau seandainya Tuhan maha baik, maha bijaksana, kenapa Tuhan membiarkan musibah kemanusiaan yang dahsyat ini terjadi? Ini menjadi pertanyaan besar. Lalu kemudian kita lihat, kalau secara ilmu pemikirannya, pada masa Yunani kuno dulu ada seorang filosof bernama Epicurus. Dia juga membuat sebuah teka-teki besar, yang dengan itu dia kemudian menyatakan bahwa Tuhan ini tidak ada. Adanya kejahatan, adanya keburukan di dalam kehidupan manusia yang terjadi, menurut dia dan juga David Hume pada abad ke-18, seorang filosof Mesir, filosof daripada Inggris, dia mengatakan bahwa adanya kejahatan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Adanya musibah bencana yang terjadi dalam tragedi kehidupan manusia, itu tidak ada Tuhan di sana menurut mereka. Sehingga Epicurus membuat sebuah tiga kemungkinan menurut dia. Yang pertama adalah memang Tuhan sama sekali tidak ada, makanya kejahatan ataupun musibah ini terjadi. Kemudian adalah kemungkinan yang kedua, Tuhan itu ada, tapi Tuhan nggak mampu untuk mencegah itu terjadi. Ya. Dan yang ketiga dia bilang bahwa Tuhan itu ada,
tapi Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Menurut dia, ketiga-tiga ini menunjukkan Tuhan itu tidak berfungsi. Menurut Epikurus. Nah, jadi dalam ilmu pemikiran dan juga menjadi pemikiran sebahagian anak muda yang banyak membaca, banyak menelaah adanya musibah-musibah seperti ini, atau mungkin seperti disampaikan oleh Ustaz Hanan tadi, ada musibah terjadi pada diri dia sendiri. Dia berbaik sangka kepada Allah, tapi dengan baik sangkanya dia justru tidak sanggup bertahan, nggak juga selesai urusannya, bahkan mungkin maaf cakap dia meninggal dalam kondisi musibah yang dia alami walaupun dia telah berbaik sangka misalkan. Kita mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, ini kawan-kawan penting untuk kita pahami konsep secara islaminya seperti apa masalah seperti ini. Maka mari kita lihat kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kepada bahwa musibah kalau boleh kita klasifikasikan atau kejahatan dilakukan oleh manusia atau musibah bencana dalam hidup. Ada bencana yang merupakan itu nggak ada hubungannya dengan manusia, tapi itu terjadi tanpa ada kehendak manusia sama sekali. Contohnya apa? Ingat tragedi tsunami di Aceh? Ya? Bagaimana tsunami di Aceh? Nggak ada campur tangan manusia di sana. Gempa bumi yang terjadi, kemudian tanah longsor yang terjadi, ya, banjir yang terjadi, ya. Anggaplah banjir ini nggak ada hubungannya dengan bencana-bencana alam yang terjadi, yang korbannya adalah manusia. Yang model seperti ini, musibah ini tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian ada kejahatan, musibah yang terjadi adalah ulah manusia itu sendiri. Adanya pembunuhan, adanya pengkhianatan terhadap orang lain, seperti Ustaz Hanan sampaikan tadi kisahnya. Misalkan ada yang ulah tangan manusia, terjadi musibah yang besar. Adanya kejahatan terus menerus terjadi di kalangan manusia. Ini kenapa? Nah, kalau kita pilih dua hal ini seperti ini, maka kita akan bicara secara lebih kita pilah-pilah supaya lebih mudah kita pahami. Mengenai dengan masalah musibah yang terjadi yang nggak ada campur tangan manusia di situ. Secara akidah kita meyakini bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu konstanta akidah kita, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi di bumi ini, di alam ini, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak terjadi. Itu tidak boleh goyang konstanta akidah kita. Itu adalah keyakinan kita. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, yang enggak dikehendaki Allah tidak terjadi. Jadi kalaupun ada Allah, ada Tuhan, yang seperti ini boleh saja terjadi. Kita mengatakan kepada orang yang berpikiran seperti Epikurus sampai hari ini ada, walaupun itu ada filosof Yunani kuno, tapi pemikiran yang namanya pemikiran tidak pernah out dia. Bisa saja hidup lagi, bisa saja kemudian dipikirkan oleh orang setelah itu dan diteruskan. Boleh aja, kalaupun ada Tuhan, yang seperti ini boleh terjadi. Nggak ada bentrok secara logika adanya Tuhan dengan kejadian yang seperti ini, bencana ataupun hal-hal yang kejahatan itu terjadi. Bahkan kita secara Islam mengatakan boleh saja Tuhan menginginkan itu terjadi. Emangnya nggak logis? Logis aja, Tuhan menginginkan itu terjadi. Tapi kan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Tapi kan Tuhan itu Maha Bijaksana, Maha Rahman, Maha Rahim. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita secara Islaminya kita katakan boleh ada Allah, ada Tuhan, itu semua boleh terjadi.
nggak bentrok dengan logika. Sebelum lanjut mendengarkan, ada baiknya Anda bersolawat kepada Nabi dengan disertai menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih, selamat mendengarkan kembali. Kemudian kita sampaikan lagi bahwa kejadian yang nggak ada hubungan manusia atau campur tangan kehendak manusia di situ, itu boleh terjadi. Ada di belakang daripada itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Nah, ini yang diajarkan dalam agama kita. Kalaupun itu terjadi, maka tidak ada kesia-siaan bagi manusia di situ. Nabi kita mengajarkan, sebagaimana mungkin nanti Abu Huzaifah akan menjelaskan, bahwa orang yang mati dalam tenggelam, mati dalam cakap tertimbun, kemudian kebakaran dan yang lain, itu pahalanya dapat apa? Syahid. Nah, ini dia. Kalau kita nggak percaya akan akidah seperti ini, sia-sia betul memang. Musibah itu sia-sia betul, konyol betul itu. Musibah itu kekonyolan hidup kita. Makanya orang yang nggak percaya akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, mempermasalahkan musibah seperti ini. Kenapa? Nggak ada makna di belakang daripada itu. Kekonyolan yang akan terjadi dalam hidupnya. Makanya dia mempertanyakan. Padahal kalau dia masukkan konsep iman, bahwa yang terjadi semua itu, wa ma tusibu min hatta syaukatin tusyakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Yang kata Nabi bahwa sampai duri sekalipun menusuk di kaki, di tubuh, itu akan menjadi penghapus dosa. Dengan dimasukkan konsep akidah seperti ini, udah apapun yang terjadi itu, ya, itu akan kembali kebaikannya bagi manusia. Bagi manusia, Allah memperhitungkan itu semua. Baik tertimbun, tertimpa, bahkan orang yang meninggal sakit perut, ya. Ada hadisnya meninggal sakit perut, ya. Gara-gara sakit perut dia meninggal. Bahkan saya baca ada ulama fikih yang mengatakan bahwa yang meninggal karena rindu juga dianggap mati syahid. Ya. Rindu betul dan karena cinta dia, cinta yang gak kesampaian. Ingat kisah yang ditulis oleh Hamka, Bu Hamka, ya, bagaimana kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Itu kan sangat manusiawi sekali kisahnya. Seseorang yang cintanya nggak kesampaian sampai dia sakit, bahkan yang meninggal gara-gara cinta yang nggak kesampaian. Ada ulama yang menganggap itu adalah termasuk meninggal karena cinta yang tidak terbalas, yang tidak dia dapatkan dalam hidup. Itu juga dapat pahala syahid. Jadi agama ini, Islam ini, akidah Islam ini memberikan makna besar dalam kehidupan. Jadi kalaulah misalkan kawan-kawan berbaik sangka kepada Allah, masalah juga belum selesai, nggak akan kufur pada Allah. Kita masih tetap terus berbaik sangka sampai hari kiamat, sampai mati aku akan siap berbaik sangka. Sampai Nabi katakan, siapa di antara kalian yang akan mati, hendaklah berbaik sangka dulu sebelum mati, ya kan? Hadisnya nanti disebutkan oleh Abu Huzaifah. Kalau sanggup, jangan mati dulu ya, tunda mati sebelum berbaik sangka dulu. Jadi sampai ke sononya baik sangka kita kepada Allah. Karena apa? Nih dia. Lalu adanya musibah besar seperti itu juga adalah, di samping Allah berikan makna seperti ini kepada kita, manfaat kepada kita secara akidah, begitu juga secara kemanusiaannya. Adanya musibah besar yang gak ada hubungan kita dengan musibah itu, gak ada campur tangan manusia, mutlak terjadi dengan sendirinya karena kehendak Allah. Itu Allah ingin memicu ataupun mengharapkan bagaimana munculnya akhlak mulia dari manusia itu sendiri. Pada saat terjadi seperti ini, mana pribadi-pribadi yang mulia? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, kata Allah.
ulaika humul muhsinun, bahwa mereka yang berinfakkan hartanya dalam kesusahan dan kesulitan, mereka itulah Allah sebutkan di akhir ayat adalah mereka adalah orang-orang muhsin yang sebenarnya, orang yang berbuat baik. Jadi adanya musibah, bencana, banjir dan yang lain itu semua adalah untuk Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang memiliki jiwa kemanusiaan yang murni, yang dengan jiwa kemanusiaan, kemuliaan dirinya, akhlak yang baik, etikanya, dan dia nampakkan kebaikan diri selaku manusia, terasa terenyuh hati melihat itu, Allah akan ganjari engkau adalah pribadi manusia yang baik. Kenapa? Ada loh orang yang kan terpicu rasa kemanusiaan yang mulia dari dirinya ketika melihat yang seperti itu. Maka itu Allah uji untuk melihat siapa di antara kita seperti itu. Maka rame-rame kita turun tangan. Yang dulu nggak tersentuh hatinya, ini tersentuh hatinya, renyuh hatinya. Dia nampakkan kepribadian dia yang terbaik yang dia miliki. Dia bantu saudaranya. Kemudian sisi yang misalkan ini ada campur tangan manusia, adanya pembunuhan, adanya perang, misalkan seperti perang Nazi dulu, apa yang terjadi dengan Pol Pot misalkan. Kemudian banyak kisah-kisah perang sampai hari ini. Bashar Assad di Suriah sampai hari ini belum selesai misalkan. Begitu juga Israel di Palestina, ya, belum selesai. Itu adalah ulah tangan manusia. Ini yang terjadi. Kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kalaulah kita berpikir kenapa Allah membiarkan ini, tunggu dulu. Kita kembali kepada pertanyaan yang kemarin malam pernah kita tanyakan. Kalau seandainya manusia disuruh pilih, mau hidup bebas berkehendak atau mau hidup dipaksa satu arah saja, mau pilih mana? Mau hidup terpaksa, dipaksa Tuhan, atau mau hidup bebas berkehendak? Mau bebas berkehendak. Allah berikan kebebasan berkehendak. Pilih yang mana yang baik menurutmu. Lakukan sesuka hatimu, tapi ingat, kau akan bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ketika Allah memberikan kebebasan manusia berkehendak, bukan Allah zalim, tidak. Yang zalim kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan tanpa diminta tanggung jawab. Tapi Allah memberikan kita kebebasan berkehendak, semua manusia, mau yang mukmin atau kafir bebas berkehendak. Tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingat ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adil itu Allah. Karena apa? Enggak dibiarin begitu aja. Akan ada pertanggungjawaban. Kamu mau bebas kan? Nah, maka terjadinya kejahatan, terjadinya peperangan, terjadinya masalah yang dilakukan oleh manusia sesama kita, na'udzubillah, itu adalah wujud daripada kebebasan yang dipilih manusia untuk hidup bebas, dan Allah berikan kehendak manusia untuk bebas hidupnya walau nanti diminta tanggung jawab. Maka jangan salahkan Tuhan. Maka orang ateis yang nggak percaya pada Tuhan ketika dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan membiarkan, kenapa Tuhan? Engkau mau lari dari tanggung jawabmu ya? Kita akan bertanya bahwa engkau yang menyalahkan Tuhan gara-gara perbuatan sesama manusiamu, engkau mau lari dari tanggung jawabmu ya? Ini orang-orang yang nggak mau tanggung jawab terhadap apa yang terjadi sama mereka gitu. Allah akan minta tanggung jawab itu. Wujud daripada kebebasan kita. Maka pakailah kebebasan ini dengan cara yang benar untuk mendamaikan, menenteramkan, menyebarkan kebaikan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Ini yang diajarkan oleh aku. Selamat Anda telah menonton hingga di akhir video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Menasehati
diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang salah kita para aulia yang pertama dari sesat. Nah, jadi ini